ya saya siap untuk belajar lagi. Ya. Begitu duduk selesai kan masuk dari situ pintu sebelah kanan kan, itu dulu pesawat Dakota. Beliau Kapten Mas Alfa Gibek ngomong, bagaimana, berani solo nggak? Saya kan bingung jawabnya apa kan. Gimana nih, tapi ya namanya taruna ya, nggak ada jawaban nggak bisa ya, nggak ada jawaban enggak. Mau bisa mau enggak, jawab dulu bisa. Nanti belakangnya baru mikir. Siap, berani mas. Sambil ngomong gini, masih ingat nih? Masih gimana? Mesinnya udah mati. Wah, saya bingung kan. Terus pas saya ngintip ke sebelah ke kiri lah, teman-teman yang lain susul pada gini. Mungkin mikirnya wah dulu fail nih. Terus beliau ngomong, ya udah jam 12. Hari Senin aja ya solonya, 2 take off landing aja, 2 kereta cek dulu. Wah, saya langsung, itu rasanya kayak, wah susah dijelaskan kata-kata sih. Itu bangga, senang, gugup. Betul. Dan itu kan di setiap sekolah pilot di mana aja itu kan terbang solo itu langkah pertama. Betul. Ya, langkah pertama kita untuk ke jenjang berikutnya. Ya udah, siap mas, terima kasih banyak. Ya udah, bikin aja sekarang. Jadi maksudnya bikin jadwal buat hari Senin. Periode pertama tuh, periode kedua yang pagi-pagi sekali jam 7 apa. Ya pokoknya pagi-pagi lah. Udah begitu saya salah, udah dia komen, turun pas balik ke arah teman-teman, udah pada muka-muka, gimana gitu kan. Ya, bisa hari Senin. Wah, ada. Jadi biasanya tuh yang solo biasanya lanjut, jadi mesinnya tuh nggak dimatiin, jadi dia langsung continue, jadi mesin tetap dihidupin, instrukturnya cuma keluar, oke kamu terbang solo bakal touch and go gitu kan, nanti keluar nanti dia lanjut lagi tarunannya, terbang sendiri. Mungkin saat itu karena jamnya cuma setengah hari sampai jam 12. Betul, kebetulan beliau juga termasuk petinggi juga di pendidikan ya, jadi dia harus konsisten dengan jam aturan. Jadi beliau suruh untuk dolok lanjut untuk hari Senin ya. Senin. Jadi pas yang lain masih lagi upacara, kok enak-enak terbang. Terus suka ikut upacara bendera nih. Itu ya hari Sabtu, hari Minggu kan weekend toh. Itu di kos-kosan saya dulu begini bos. Iya kan, pasti karena satu hari tidak jeda kan. Bisa bagaimana? Istilahnya mungkin kalau saat itu kan aman kan, tapi ya udahlah. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Begitu masuk hari Senin, karena sudah bikin schedule hari Sabtu sebelumnya, langsung terbang. Nah di situ baru saya ngomong bahwa wah ini baru di situ sadar selama ini saya dibimbing oleh instruktur pembimbing Bang Delta Zulu. Saya dibimbing, saya dikasih tahu, saya salah ditegur, begini sampai sempat saya mikir, aduh kok begini banget gitu. Di situ baru saya tahu hasilnya. Mentalnya oke. Pas lihat ke kanan, biasanya ada dia di situ, kosong. Wah, berarti saya juga sangat berterima kasih sih. Betul. Wah, ini saya sendiri nih, tanggung jawab di tangan saya sendiri. Akhirnya ya sudah. Taksi, start dari awal, pre-flight segala macam, taksi pas jalan ya gitu, masih yang kayak nggak percaya gitu. Duk. Pas lihat kanan kosong. Udah begitu line up, begitu disuruh take off, ya udah doa. Penting tuh doa. Pokoknya doa dalam hati secukupnya, tidak usah bertele-tele lah. Terbang seperti biasa. Pokoknya prosedur hafal segala macam. Santai. Rolling begitu 60. Unstick ya. 60 unstick. 60 unstick. Pas lihat gini. Itu unik, Bos. Iya, pasti. Wih, saya terbang nih. Ya orang, Pak. Saya sendiri terbang nih. Wah, itu jujur itu saya harus akui, saya udik di situ. Tapi yang tadinya gugup, saking udiknya, saking senangnya, lama-kelamaan gugup itu hilang. Ya udah, terbang aja sesuai. Naik terus masuk ke downwind dan landing. Landing lagi nih. Oke. Pokoknya ingat aja apa yang diajari sama instruktur. Instruktur pembimbing, instruktur checker, dari teman-teman senior, udah tidak lebih tidak kurang. Landing. Kan 2 kali ya untuk kereta Chengo.
open lagi, naik lagi, terus landing, terus saya lupa saya semua open lagi, saking senangnya, atau 2 kali terjadi, pas full stop landing. Untung taxiway apa tuh mau keluar tuh, yang mau keluar, Alfa. Itulah pokoknya mau keluar masih dekat, masih iya. masih bisa keluar lah, Bisa keluar, belum ya. kelewatan. Belum kelewatan. Kalau kelewatan saya keluar paling ujung, kasihan Iya. yang di belakang. Betul. Ya udah keluar, oke, baru set. Oke, dulu pelan-pelan kasih after landing checklist lah. Saya tidak lupa dulu bahasanya apa lah. Nah. Pokoknya prosedur gitu lah. Jalan, saya masih ingat itu pas masuk ke parkir, Denny Marceler, wih, dia siap. Oh iya. Masuk, set, selesai, begitu turun, laporan, selesai ke instruktur, pas balik ke hangar, anak-anak semua. Ya dulu ada tradisi yang kebetulan saya punya teman sudah tidak dapat. Beliau ini yang dapat. Mungkin nanti ada sebuah simbol ya, tradisi Sabi Solo itu seperti apa. Dia yang dapat. Ya, Jadi lu diapain? Lu diapain? Cuma biasa, tumbling, terus roll apa segala rolling. macam. Ya tidak seperti kau dulu lah yang berat. Ya dulu kita waktu itu binatangkan. Itu diperhewanian. Hewan kan lebih halus dikit. Tidak, itu tradisi yang sudah sangat indah untuk dikenang. Yeah. Paling masih mandi oli ya, itu wajib nih. Terus yang paling ini lagi makan di Cece. Oh iya. Kita ada tradisi ya. Jadi dia harus buka bon untuk teman-teman semua makan, teman-teman. mau pesan berapapun, Semuanya. Vivi mau pesan berapa porsi, taruh saya nama di situ, nanti saya yang bayar. Nanti Yang Solo yang bayar. Yang Solo yang bayar. Nah, jadi itu tradisi yang paling luar biasa tuh. Mantap sekali. Mantap. Ya, jadi kira-kira seperti itulah perasaan waktu terbang Solo. Serasa seperti sudah mengalahkan ketakutan. Iya. Bukan berarti meremehkan, tapi Betul. setidaknya itu satu langkah untuk mencapai cita-cita yang diimpikan lah gitu. Itulah awal dari betul. Awal Dari seorang siswa penerbang ya, dimanapun itu. Semua mesti merasakan Solo. Setelah itu baru saya telepon orang tua, kasih tahu. Saya bilang, ingat, ini terbang Solo, bukan terbang dari Solo. Oke, nah orang tua juga senang. Bahaya nanti mama pesan pecel lagi. Nah terus setelah Solo apa lagi? Jenjangnya apa? Setelah Solo ada beberapa latihan lah. Jadi itu ada silabusnya. Kayak contoh misalnya dari A1 sampai A20 ya. A1 sampai A20 itu pre-solo. Itulah yang tadi Riffi ngomong 20 jam sampai 20, nanti habis A20 tuh B1 ya? Iya, B1 sampai berapa saya lupa, ada C1, D1 dan itu makin tinggi tingkatan latihannya juga makin sulit. Susah. Nah, di situ ya kita tinggal tahu misalnya kita laporan instruktur, suka nanya kan instruktur, stage lu next apa? Iya. Misalnya contoh, saya B1. Ya udah kita baca tuh B1 itu ngapa-ngapain aja. Kita belajar sendiri. Kita tanya teman sebarak yang sudah terbang duluan pengalamannya. Kita tanya senior ya, tanya juga. Jadi begitu kita terbang sama instruktur pendamping, ya paling enggak dia juga nggak susah buat ngajarin kita. Istilahnya sebenarnya dia cuma temenin, kalau ada salah kurang dia tambahin. Jadi kita nggak 0-0 banget gitu. Iya. Ya bagus juga sih, kita disiapkan belajar sendiri sampai pesawat, instruktur tinggal temenin. Ya kalau bisa syukur, kalau kurang ya dikasih tahu. Kalau masih goblok lagi ya itu masing-masing lah. Betul. Risiko. Jadi emang dulu zaman di Curug tidak bisa belajar sendiri. Jadi makanya kita harus tinggal di barak di asrama supaya kita bisa share sama teman. Kalau teman belum bisa membantu menjawab, ada senior yang lebih tahu, yang lebih duluan tahu daripada kita. Jadi kita bisa share sama mereka. Itu penting sekali. Jangankan itu, sekarang kita sudah terbang begini pun kadang-kadang kalau kita nanti mau cross check mau apa, kita bisa tanya sama teman yang lebih duluan, cross check atau bagaimana. Ya itu penting sekali. Jadi untuk belajar sendiri, yang suka belajar sendiri atau apa ya, kalau bisa kita mulai sharing apa segala macam. Itu bisa membantu. Betul. Karena di sana juga kita didoktrin bisa bersama ya. Iya. Bukan bisa sendiri-sendiri. Sendiri. Jadi sudah keluarga lah. Iya. Kita bisa, teman kita juga harus bisa. Harus bisa. Jadi emang dulu tuh emang korsanya dijunjung sekali. Jiwa korsa. Betul. Terus sampai akhirnya wisuda.
CPL oke. Pre Solo. Terus Solo kan akhirnya. Terus PPPL akhirnya pre CPL. Habis itu wisuda ya. Wisuda. Habis wisuda kemudian mulai itu ya ke maskapai. Mulai ke maskapai. Oke, sekarang Pak Cilolok sekarang sudah di maskapai ya kita sama ya. Ya, kita sebut saja Garuda Indonesia. Inisialnya Garuda Indonesia sejak tahun 2013. Saya juga masuk 2013 bulan Februari kok. Maret atau April? Maret kayaknya. Maret atau April. Kita tidak terlalu jauh. Beda. Tidak terlalu jauh. Dekat-dekat kok. Dekat-dekat. Nah, terus terbang internasional sama domestik. Sekarang di Garuda ya. Ya. Domestiknya hampir semua kali ya. Ya. Domestik sih ya hampir 90%. Airbus 330 ya. Kalau dulu zaman 737 Bang. Kan 727 hampir ke semua ya. Seluruh kecuali Indonesia. Pendalaman kayak di Papua, ya. Beda. Ya hampir 90% di seluruh Indonesia zaman 737 sudah pernah. Luar biasa. Udah berikan applause. Nah, untuk Airbus luar negeri kemana aja nih? Airbus kemana ya? Yang sudah sekarang ini tuh seperti ke Incheon, Korea Selatan, terus Kanton di Cina, Guangzhou, Cina. Terus Shanghai. Waduh, mantap tuh. Dulu sempat ada Beijing, sempat ada keluar schedule, tapi hilang. Nggak tahu kenapa. Iya. Terus ke kalau zaman 737 sempat ke Bangkok. Oh iya, dulu ada Singapura, Mumbai. Zaman waktu masih Mumbai dulu. Terus kalau yang sudah Airbus lagi seperti yang sudah disebutkan tadi, sama paling ke Australia, ke Perth, ke Sydney, ke Melbourne. Dulu zaman 737 juga Brisbane waktu masih ada. Masih buka ke sana, sempat ke Brisbane. Mantap itu Brisbane. Terus mana lagi? Seingatku sih itu sih. Iya, Singapura, Kuala Lumpur ya, gitu biasa lah. Kuala Lumpur, Singapura sering lah. Memang paling dekat kan dengan kita. Cina ya semua, Jepang. Wah. Jepang belum sama sekali. Jepang belum ya. Terbangnya tapi jadi penumpang ya satu kali. Ya. Sudah pernah cuti ke sana. Ya, sudah pernah injak lah. Wah, pokoknya Jepang paling top. Terus next kita tanya lagi, nah ini yang tadi dengar Tom cerita dan tadi mungkin ini abang dia cerita tapi saya uang cukup tidak untuk sekolah dari situ. Nah kita tanya, dia mungkin dong penasaran. Nah zaman itu mungkin yang sekarang setelah jadi PP ini mungkin berbeda harganya. Cuman zaman itu pada saat tahun 2010 kita bayar sampai total itu 51 juta sekian lah. Iya, 50 juta sekian. 51 lagi. 51 lah. Mungkin sekarang sudah berbeda lagi. Kalian bisa cek kali ya. Kalian bisa cek di website lah. Di websitenya. Website nanti saya mungkin taruh di sini di bawah. Atau nanti kamu ada di sini kan. Yo, ini yang paling dong tunggu-tunggu. Ini paling dong tunggu-tunggu mungkin. Ini yang paling dong tunggu. Mungkin gaji sekarang jadi pilot airliner di Garuda Indonesia digaji berapa nih? Ini paling tunggu pasti nih. Kamu tiba-tiba kamu tunggu ini, kamu tunggu di sini, kamu tunggu ini. Nah, boleh saya Pak Cilolok, gaji sekarang berapa nih? Bisa beli rumah, beli Ferrari, beli itu juga. Belum Ya pada dasarnya berapa nilai kontrak yang diberikan oleh klub saya tidak bisa memberitahukan. Aduh, itu sangat rahasia. Ya kalau untuk gaji ya mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa pekerjaan seperti kami ini itu bukan saya underestimate pekerjaan yang lain, tidak. Bagi saya semua pekerjaan punya porsinya masing-masing, punya susahnya masing-masing. Tidak ada pekerjaan yang tidak baik, semuanya baik. Bukan kecuali yang penting halal. Betul. Nah, kebetulan terfokus di sini adalah pekerjaan sebagai penerbang, di mana juga orang awam juga tahu bahwa penerbang itu sebuah pekerjaan yang berisiko tinggi ya. Tinggi, betul. Bahkan mungkin ada penumpang yang orang biasa deh naik pesawat satu kali aja takut. Betul. Mau naik lagi dia udah takut. Gimana kita yang bersehari-hari ya? Iya. Nah, ya menurut saya sih kebetulan berkat yang dikasih Tuhan sama saya itu sangat cukup lah. Sangat cukup ya. Kehidupan saya, keluarga saya.
sangat cukup buat saya menabung, buat saya jadi berkat bagi orang lain. Orang lain ya. Betul. Ya itulah pokoknya cukup lah. Adanya cukup lah. Sangat cukup buat saya dan Cukup bisa menjadi beli- berkat bagi orang lain. Iya, cukup Bahkan bisa. ketika kita nggak cukup ya kita harus jadi berkat buat orang Yang lain. penting cukup untuk Pacidolok nih, yang penting cukup untuk beli martabak. Martabak keju, apalagi coklat keju, semuanya. Mana? Sudah datang nggak belum? Weh, sudah datang aja. Kita datang, kita lihat nih. Datang. Astaga. Oh sudah. Guys. Barang dia ada nih. Barang dia ada nih. Oh. Jadi ini no go item untuk Pacidolok ya. Ah. Jadi ini barang dia sudah datang. Jadi Oh, ya. ada septinus buyang di sini ya. Aduh, Ini dikasih habis. kau tidak nih, mungkin dia sikat ke habis ke apa? Aduh. Jadi ini makanannya Pacidolok nih. No Pacidolok item. nih dia paling senang sekali. Jadi pasti datang ke sini dan saya langsung beli sudah martabak enak nih. Ini kalau dia tipu-tipu nih, itu kasih kembali langsung. Kasih kembali dengan bungkus-bungkus semua, kasih kembali ke dia. Kamu bilang martabak enak nih. Kasih kembali. Aduh. Wah, mantap. Pace ini kok Aduh. sikat sudah. Kalau gini makan pakai sirup kah, enak sekali nih. Wah, ada lagi. Jadi guys, kalian bisa lihat ini no go item untuk Pacidolok ini. Ini cemilan, Vi. Ini belum makan besar. Andalan. Ini bukan belum makan besar ya. Iya. Ini baru setengah dari porsinya Pacidolok nih. Nanti ada lagi kak. Oke. Jadi kita tutup saya sudah. Oke. Jadi begitu saja cerita chit-chat bersama Mas Asik Mas. Mas FO kayaknya. Oke. Sekian dulu chit-chat bersama Pacidolok. Semoga bisa menginspirasi, menghibur dan memberikan cerita yang baru untuk kalian yang di luar sana yang mungkin pengen sekolah atau apa, ya mungkin ini bisa membantu lah ya. Oke, thank you Pacidolok. Terima kasih juga. Terima kasih. Rivi. God bless you. Dadah.